Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Mustajib di materi hari ini. Oke, masih dalam pelajaran perencanaan dan instalasi audio video 9F ya, dengan kode 9F. Materinya 4.26 membuat instalasi sistem CCTV ya. Di sini saya hanya menjelaskan apa-apa yang saya ketahui saja, tidak ada ya mungkin imbuhan-imbuhan yang lebih detail ya. Tapi ini yang saya ketahui saja yang umum digunakan. Tapi sebelum materi ini kita lanjutkan, kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Berdoanya nggak usah panjang-panjang. Kita lanjut ya, materinya membuat instalasi sistem CCTV. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat. Kita lanjut ke materi berikutnya. Pada kesempatan kali ini ya, kita akan coba, saya juga akan belajar bareng, mengulas bareng tentang sistem keamanan rumah, gedung ataupun yang lainnya ya. Jadi materi-materi yang akan kita bahas itu mengenai yang pertama ini saya kasih penunjuk. Nah, poin yang pertama, kita akan belajar membedakan jenis utama sistem CCTV, kemudian memberikan instruksi ya ataupun panduan tentang cara menyiapkan CCTV ya dengan baik ya. Kemudian membantu siswa mengatur fitur tambahan dalam sistem CCTV yang akan meningkatkan keamanan, dalam kurung jika fitur tersebut didukung oleh sistem. Jadi setiap sistem yang diedarkan ataupun setiap hardware untuk CCTV itu mempunyai perangkat-perangkat pendukung ya ataupun fitur-fitur pendukung. Oke. Yang menjadi sangat penting ataupun yang bisa dikelompokkan dalam sistem CCTV dan yang paling populer ya. Yang paling populer itu mana tadi? Oke. Ada CCTV ya. Yang pertama itu kamera IP ya. Kamera IP itu dijual di pasaran, di toko online juga ada. Kemudian sistem perekaman video digital, kemudian sistem perekaman video jaringan. Oke. Perhatikan ya bahwa proses penyiapan mungkin itu bisa berbeda-beda ya, tergantung dari modelnya ya, dari model CCTV-nya, terus model sistem yang akan dipilih ya. Di pasaran sana itu ada beberapa model CCTV ya. Jadi bisa berbeda-beda antara satu settingan dengan settingan yang lain. Jadi pastikan calon penginstal itu membaca panduan instalasi dari produk-produk CCTV tersebut. Oke. Yang berikutnya, oke, untuk langkah-langkahnya ya. Di sini bisa teman-teman lihat CCTV IP kamera. Langkah pertama, ini kamera yang berdiri sendiri ya. Bisa saya tambahkan, kamera IP ya adalah jenis kamera video digital yang menerima data kontrol ya dan mengirim data gambar melalui internet. Jadi ini sangat umum terjadi ya, dan juga digunakan di berbagai mungkin diaplikasikan kebanyakan ini di counter-counter ya, biasanya memakai CCTV IP kamera yang bisa disambung langsung ke WiFi, kemudian pakai sistem cloud ya, ada servernya, bisa dikontrol jarak jauh. Ini adalah IP kamera jenis ini ya. Oke, akan saya perjelas lagi. Oke.
Tidak seperti kamera CCTV pada umumnya ya, yang analog ya, atau disebut juga closed circuit television. Kamera ini ya, kamera CCTV ini tidak memerlukan perangkat perekam lokal. Jadi ya, ingat kalau CCTV-nya bentuknya kayak gini tidak memerlukan perangkat perekam lokal. Jadi tidak memerlukan DVR. Tetapi hanya jaringan area lokal ya. Jaringan area lokal misalnya lewat WiFi itu bisa dilihat. Dan beberapa kamera IP itu membutuhkan NVR ya. NVR atau Network Video Recorder. NVR itu Network Video Recorder. Jadi jaringan internet ya yang bisa direkam melalui jaringan. Untuk menangani perekaman video dan juga manajemen alarm yang akan kita bahas nanti ya. Dan saat ini kita akan fokus kepada kamera IP yang dapat beroperasi tanpa NVR ya. Kalau dengan NVR itu banyak sekali dijual di toko online ya. Mungkin karena kamera ini dapat merekam langsung ya, bisa ke kartu SD atau jika kamera ini mendukung kartu SD ya. Kebanyakan tapi kalau yang dijual online itu mendukung kartu SD ya. Harganya itu sekitar 350-an. Teman-teman kalau ingin instalasi sendiri bisa beli diinstal di rumah. Namun ya kebanyakan itu memerlukan jaringan internet ya. Kalau nggak ada internet ya nggak bisa akses. Oke, kita lanjutkan. Nah, kamera IP adalah perangkat digital dan terhubung melalui kabel Cat 5 ya, ataupun jaringan LAN ya. Atau bisa juga lewat WiFi. Nah, bisa juga lewat WiFi ya. Dan juga mungkin resolusinya ya. Resolusinya untuk kamera jenis ini resolusinya cukup besar ya. Pixelnya itu cukup besar dan ini sangat mudah sekali disetting ya. Tinggal plug and play ya. Tinggal colokkan ke listrik, kemudian kita setting WiFi-nya, koneksinya kemana saja, nanti kita bisa setting ya. Di sekolahan ada untuk kamera yang ini, dan juga dipasang ya. Nah, jenis kamera IP tradisional dan adalah pan and tilt ya, yang membutuhkan input pengguna untuk memindahkan kamera kemanapun ya. Bisa berubah misalkan kanan ke kiri, terus fleksibel lah, kamera ini fleksibel. Kita lanjutkan. Untuk langkah kedua ya, langkah kedua ini di pasaran ya, di pasaran sana itu ada dua jenis sistem pencatatan atau perekaman di pasaran ya. Setiap CCTV atau kamera itu mempunyai sistem yang beda-beda, membutuhkan alat penyimpanan yang beda-beda. Nah, untuk langkah dua kita mengenal perangkat penyimpanannya ya. Yang pertama adalah DVR ya, bisa teman-teman lihat di gambarnya itu ada DVR dan juga NVR ya. Nah, di sini kalau DVR itu perangkat yang lebih murah ya dan lebih mudah diatur ya. Kemudian untuk NVR ini perangkatnya cukup mahal dan membutuhkan pengetahuan teknis ya, dalam bisa digaris bawahi. Tetapi di sini kita akan membicarakannya dan dengan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita lanjutkan di sambungannya atau di materi berikutnya, di slide berikutnya. Coba kita arahkan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Oke. Nah, ini ada DVR ya, atau perekam video digital. Jadi ini seperti hard disk ya, di dalamnya tentunya ada hard disknya. Nah, sebagian besar ini menggunakan kabel dan kita memerlukan peralatan khusus untuk membuatnya nirkabel. Jadi kalau ingin dinirkabelkan atau tanpa kabel itu butuh alat lagi. Nah, DVR menggunakan kamera analog yang membutuhkan kabel 2 inti ya. Jadi mungkin ini
misalkan 4 channel, itu pakai kabel koaksial ya. Ya, itulah kabelnya, seperti kabel antena ya. Ada intinya, ya, kemudian ada groundingnya seperti itu. Ya, untuk sinyalnya biasanya kabel, nah ini bisa teman-teman lihat yang digunakan dan teman-teman semua membutuhkan kabel untuk dayanya. Jadi ada dua kabel, yang satu untuk transmisi videonya, yang satu untuk catur daya dari kamera masing-masing, seperti itu. Jadi cukup ribet ya kalau menggunakan ini, tapi ya masih digunakan. Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke sistem NVR ya. Sistem NVR bisa teman-teman baca bareng-bareng. Nah, atau network video recorder. Ini akan berjalan baik melalui kabel Ethernet ya. Jadi disambung melalui kabel internet ya, ataupun kabel LAN, kabel RJ45. Nah, dan kualitas gambarnya itu lebih tinggi ya. Ini resolusinya 720 sampai HD ya. Ini HD sampai Full HD 1080p ya, pixel ini ya. Nah, ini dapat dicapai ataupun dapat direkam dengan NVR ya, dibandingkan dengan DVR. Oke, poin yang terpenting adalah kabel NVR. Ini ada kabel NVR adalah Ethernet ya. Jika teman-teman milih opsi kabel, juga ada PoE ya. PoE ini Power over Ethernet ya. Jadi kalau ini sama seperti jaringan ya, PoE ya, Power over Ethernet. Jadi nggak usah ada kabel tambahan untuk dayanya, sudah lewat kabel LAN-nya itu sudah bisa. Oke, kemudian NVR menggunakan kamera IP ya. Karena untuk jenis ini kamera tersebut itu bekerja di jaringan menggunakan kabel internet ataupun WiFi ya. Jadi cara kerjanya gitu, hampir mirip kamera IP yang tadi sudah kita bahas di atas. Hampir mirip tapi nggak mirip. Oke, hampir mirip tapi nggak mirip. Oke. Di sini semakin besar hard disk ya, semakin jauh ataupun semakin banyak file yang dapat diputar. Semakin tinggi kualitas kameranya, maka semakin teman-teman dapat memutar ulang ya. Oke. NVR itu kan resolusinya tadi 1080p. Nah, ini bisa dengan hard disk 1 TB ya. Dan ini akan memberikan kita kesempatan ya, atau pemutaran kira-kira 1 minggu ya. Mungkin lebih rendah juga bisa, tergantung dari resolusinya. Jadi kalau file video itu memang besar banget ya, file video itu memang besar banget ya, tidak ada yang kecil ya, memang kalau untuk file video. Jadi kamera CCTV itu termasuk juga dalam sistem perekaman video ya, sama saja. Nah, kita tambahkan untuk kapasitasnya ya, teman-teman bisa lihat kapasitas dari kamera ini, rekamannya itu tergantung dari hard disk yang terinstall ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada poin-poin tambahan yang bisa saya tambahkan, antara lainnya. Nah, beberapa DVR ya juga menyertakan fungsional NVR. Jadi ini multifungsi lah, disebut satu perangkat tapi dua fungsi. Nah, ini dari paket NVR yang dibuat berdasarkan PoE, misalnya SPoE ataupun beberapa produk Hikvision gitu. Ini poin-poin yang penting. Hindari juga encoding video berpemilik ya, cari produk yang sesuai dengan profil ini. Dengan NVR berbasis IP yang sebenarnya menggunakan skala eksternal, menambahkan kemampuan kabel ya, yang nanti bisa menghubungkan titik akses dan membeli kamera WiFi yang compatible. Jadi bisa ditambahkan kamera seperti itu, yang bisa dikoneksikan dengan NVR. Kita lanjut.
Oke, yang ketiga, langkah-langkah yang ketiga itu menyiapkan perekaman video digital atau DVR. Ya. Nah, di sini perekam video digital itu mengubah sinyal analog ya, sinyal analog dari kamera CCTV ke format digital, ya, ke format digital dan menyimpan informasi ke dalam hard drive ya atau hard disk. Nah, juga bisa mengirim aliran video ataupun data video langsung ke perangkat lain di dalam jaringan tersebut. Oke. Jadi untuk pengertiannya DVR itu kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang langkah keempat itu menyiapkan network video recorder atau NVR ya. Bisa disebut juga adalah perekam video jaringan yang telah menjadi dominan ya dalam pengawasan yang berkualitas tinggi ya. Bisa memantau orang yang kualitasnya makin jernih, makin bagus. Dan perangkat itu harus dihubungkan dengan kamera IP ya, kamera IP sehingga memungkinkan kualitas gambar yang jauh lebih tinggi daripada DVR. Ya, ini bisa digabung ke kamera IP yang tadi di atas kita bahas ya, bisa digabung jadi satu untuk jenis NVR ini di kamera IP ya, seperti itu ya. Perangkatnya itu fleksibel ya, bisa ditambahkan kamera dari luar, enggak kamera yang khusus ini aja. Kita lanjutkan yang kelima. Oke, ini cara memperluas sinyal NVR ya. Oke, jarak antara NVR dan kamera IP, IP-nya itu agak terbatas ya, nggak bisa jauh. Kalau pengen instalasi itu lebih jauh, ya misalkan kalau pemantauan CCTV di jalan, ya tentunya Pak Polisi antara jalan itu kan nggak jauh ya. Rentangnya jauh sampai berkilo-kilometer, maka perlu alat tambahan. Bisa dilihat itu ada gambaran ya, IP kamera. Oke, udah kelewat ini. Oke, nah ini IP kamera yang ada wifi-nya. Nah, supaya bisa jarak jauh ya, ini kan di sinyal NVR-nya itu. Nah, ini masuk ke perangkat WiFi router ya. WiFi router masuk ke WiFi router ataupun bisa masuk ke WiFi outdoor ya. WiFi outdoor sehingga bisa jauh ya. Kameranya itu bisa jarak jauh sampai mungkin 5 km ya. Itu bisa menggunakan perangkat tambahan WiFi outdoor ya. Sehingga kameranya mampu mengirim data melalui jaringan nirkabel lebih jauh lagi, lebih rentangnya lebih luas lagi, dan mungkin lebih, kalau misalkan teman-teman membuat CCTV di Jalan Gedung Jati, bagaimana caranya bisa dimonitor dari daerah misalkan Kalimaro? Ya nanti teman-teman bikin menara ya, yang di atasnya itu diberi WiFi router tambahan yang outdoor ya, jangan yang indoor taruh di atas, nanti ya rusak. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Oke, di sini ada keterangannya. Nah, ini tambahannya. 3 metode utama untuk memperluas sinyal NVR adalah dengan menggunakan, yang pertama ini rangkumannya yang tadi yang saya terangkan. Oke, fungsi repeater ya, bawaan di kamera IP. Yang kedua, sebuah switch jaringan. Jadi kalau switch jaringan itu pakai switch hub ya, tapi itu tidak wireless ya, tapi menggunakan kabel ya, boros. Yang ketiga, router WiFi seperti itu. Nah, repeater kan itu kan gini. Nah, kalau repeater itu kan dari sini diulang lagi, ditangkap lagi, sebarkan lagi begitu. Jadi apa ya,
kayak sini satu, misalkan ini satu ya, kamera 1 2 3 4 5. Nah, ini nyambung ini nyambung ini, nyambung ini nyambung ini ya. Jadi kadang itu bisa terganggu kalau metodenya seperti itu. Tapi kalau metodenya pakai apa ya tadi, tadi pakai jaringan WiFi outdoor itu lebih jauh dan lebih enak ya. Oke, lanjut. Nah, sudah selesai ya, nggak usah panjang lebar. Ini ada pekerjaan rumah yang harus teman-teman selesaikan ya. Yang pertama, tugas rumahnya ya. Buatlah gambar tata letak kamera CCTV 4 channel. Ini membuat istilahnya jalur, misalkan ini ada denah lokasi, teman-teman nanti kasih penempatan CCTV yang bagus, yang terbaik, sehingga nanti Bapak Ibu guru dapat menilai ya. Yang kedua, carilah skema instalasi CCTV 4 channel. Maksudnya skema ini adalah alur ya, diagram alur ya. Nanti misalkan DVR-nya di mana, terus kemudian kabelnya di sini, disambung pakai apa, 4 channel kamera. Yang ketiga, carilah konektor-konektor yang digunakan dalam instalasi CCTV ya. Carilah konektor yang penting yang diperlukan untuk memasang CCTV yang sudah kita bahas ini ya. Oke, kayak gitu aja. Semoga pembelajaran kali ini yang sederhana ini bisa teman-teman terima ya. Walaupun ala kadarnya ya, saya bisanya kayak gini aja, nggak bisa lebih. Bisanya kayak gini, dan ya ini tugas terakhir, maaf ya, bukan tugas terakhir, tugas materi ini untuk teman-teman semuanya yang menyimak video ini. Semoga sukses dan tetap semangat ya, dalam belajar. Dan teman-teman bisa lihat ya sumber yang saya dapatkan dari sini. Nanti saya kasih linknya di classroom-nya, bisa teman buka. Sudah saya lampirkan untuk file materi ini. Oke, sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu, karena waktunya sudah 22 menit ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.